Siapa kuwi? Siwatnya kelapa kuwi yang apa? Werkudara. Oh iku dah kok. Nek kae si jenis apa? Werkudara. Hah? Padha apa? Bapak kena kan Bapak, kan Bapak kena ya. Baju meneh. Kalau kedepannya saya ingin membuat produk-produk yang lebih banyak dengan cara memperbanyak orang yang bisa, kemudian kita bareng-bareng untuk selalu berkoordinasi, kemudian kita bisa mengembangkan produk untuk menjadi lebih besar lagi, karena ini suatu ya kalau di sini bisa sebagai pemasukan gitu. Ini kamu di sini lagi proses ngapain? Proses masih gambar polanya, Mas. Pola apa yang kamu bikin? Pola ini masih gantungan kunci. Gambarnya apa itu? Semar. Semar. Wayang berarti ya? Ini kamu belajar dari mana bikin kayak gini? Atau di sini? Dari sini. Sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Sama sekali ya? Sama sekali. Ilmu apa aja yang kamu dapat? Motong, batik, nyati, sama warnanya. Dan itu sama sekali belum pernah didapat di sekolah. Belum pernah. Cuman batiknya pernah nyati. Batik pernah ya. Kemudian harapannya apa? Harapannya bisa lebih berkembang lagi, Mas, usahanya. Terus besok-besok barangkali punya keinginan nggak untuk mengembangkan sendiri? Punya sih, punya keinginan buat usaha sampingan. Bisa cerita nggak Gung, gimana awal mulanya akhirnya di teman-teman remaja masjid ikut berlatih di sini? Ini Mas, kan awalnya kan kami itu lagi biasa di masjid. Nah, terus Om Gawi datang malam-malam terus bilang nawarin, Gung, kamu kan nggak ada kegiatan. Nah, kalau gimana kalau misalnya teman-teman diajak untuk latihan, ikut latihan batik kayu di rumahku katanya. Habis itu udah
kami rembukan sama teman-teman, gimana Ki, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, besok kita latihan. Nah akhirnya udah mau latihan. Awalnya itu cuma 8 orang, di sini udah. Sekarang berapa? Ya. Sekarang berapa? Sekarang masih sekitar 12-14. Kenapa kalian teman-teman ini mau ikut kegiatan pelatihan kayak gini? Kan awalnya kan daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, terus kita ikutlah ke sini buat aktivitas, daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mending kita di sini bisa belajar bareng-bareng. Terus kalau misalnya besok kalau udah jadi produknya bisa dijual juga. Terus kemudian itu kan apalagi kan besok ada bandara di Nia itu, nah itu bisa memanfaatkan aset kayak gitu, bisa buat penjualan barang batik kayu itu. Artinya kamu dan teman-teman ini melihat bahwa ini potensi ya? Iya, ada potensi dan peluang juga. Peluang juga ya. Kamu masih sekolah? Masih Kelas berapa? kelas 3 SMA? SMK. SMK? Iya. Saya produksi batik kayu. Batik kayu, produk yang dihasilkan apa aja? Banyak Mas. Kalau saya sementara ini paling banyak produksi wayang. Wayang? Wayang batik kayu. Kenapa sih Mas milih usaha ini Mas? Produk ini? Karena ini ada unsur pelestarian budaya juga. Kemudian ini bisa dari ini bisa ditularkan ilmunya untuk generasi yang akan datang, karena kalau melihat sekarang itu budaya tradisional Jawa terutama wayang itu hampir berkurang. Ini dari bahan kayu susah nggak Mas cari bahan bakunya? Sebenarnya tidak susah, cuman yang susah pendanaannya yang susah. Begitu ya Mas ya? Modal itu ya Mas ya? Ya mudah. Memangnya kalau selama ini gimana Mas untuk akses permodalan, terus barangkali bantuan-bantuan itu ada apa nggak sih Mas? Kalau bantuan sampai saat ini belum ada. Kalau perlu ya permodalan dari sendirilah, kalau enggak ya minjem tetangga apa teman. Tapi kalau misalkan yang pengalamannya Mas ya, selama misalkan pinjam ya, itu balik modal nggak? Jelas balik modal. Kalau modal mesti balik. Artinya kalau prospek ekonominya ini bagus ya Mas ya? Sebenarnya bagus prospek ekonominya. Jadi dari modal kalau dihitung, kalau makanan itu kan paling keuntungannya berapa persen. Kalau kerajinan ini bisa keuntungan dari itu bisa sekitar 100% lah. Mas, ini tadi saya juga di belakang itu ada anak-anak remaja masjid sini Mas ikut berlatih, ikut berproduksi di sini, itu bisa cerita Mas gimana Mas? Awal mulanya kan waktu itu saya ada kegiatan di balai desa untuk menghadiri pertemuan. Kemudian saya lihat di depan masjid itu banyak anak-anak yang nongkrong gitu loh. Nongkrong tidak ada kegiatan sama sekali, paling cuma mainan HP pun hanya beberapa anak. Terus saya punya inisiatif sepulang dari pertemuan itu, saya mengajak salah seorang yaitu ketua remaja masjidnya, saya ajak untuk bikin kerajinan. Setelah itu kalau bersedia ya nanti teman-teman dikumpulin, terus kita rembukan bareng dulu mau kapan gitu. Terus akhirnya terkumpullah beberapa teman, terus kita berbicara panjang lebar, membuka wawasan supaya timbul kreativitas mereka. Kemudian mereka itu menentukan waktu, saya persilakan untuk menentukan waktu. Akhirnya memulai belajar sejak 2 minggu yang lalu. Mas, yang jadi harapan Mas dengan mengajak mereka ini apa Mas? Untuk ikut belajar di sini. Pertama, saya ingin mengenalkan kebudayaan Indonesia termasuk batik, kemudian wayang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya berharap generasi berikutnya itu mengerti tradisi-tradisi yang ada. Terus mereka juga punya suatu saat nanti syukur-syukur punya jiwa wirausaha untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Ngopi pripun? Otak. Ngopi pitakan di otak mulai sedina
Bye.